Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam. Hari ini adalah hari Minggu Prapaskah kelima. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, kami sampaikan warta paroki minggu ini. Ibadat Jalan Salib akan dilaksanakan pada hari Jumat 26 Maret 2021 pukul 4 sore dengan petugas Prodiakon Bapak Stefanus Suyanto, petugas cek suhu Saudari Devon, petugas hand sanitizer Saudari Anita. Misa minggu depan merupakan hari Minggu Palma mengenang sengsara Tuhan. Misa akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Maret 2021 pukul 5 sore dengan petugas Kor Lingkungan Santa Ana, Santo Stefanus, dan Santa Agatha. Hiasan altar Ibu Lucia Sri Mindayani, Ibu Veronica Deni Martasari Kamidi, dan Ibu Margareta Sumarti. Lektor Ibu Kristina Karsimi. Pasio Saudari Sisilia Arini Luberta, Saudara Fransiskus Bowo Dwi Saputro, Saudara Arya Wijanarko, dan Bapak Antonius Kamidi. Miss Dinar, Saudara Damar, Saudara Mario, Saudari Anita, dan Saudari Devon. Prodiakon Bapak Paulus Budi Winarto, Satgas OMK. Kolekte minggu lalu. Kolekte pertama sebesar Rp1.375.000. Kolekte kedua Rp875.000. Pendaftaran calon baptis bayi atau anak berusia kurang dari 7 tahun paling lambat tanggal 3 April 2021. Formulir pendaftaran dapat diambil di sekretariat paroki. Mohon setelah misa selesai, petugas non-liturgi untuk mengembalikan dan menata semua perlengkapan di tempat masing-masing. Marilah kita awali perayaan Ekaristi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka Puji Syukur 483.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta kamu. Dan sertamu juga. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, memasuki pekan Prapaskah yang kelima, kita diberi warta atas pengorbanan Tuhan sebagai biji yang mati dan menghasilkan buah. Warta kesetiaan Tuhan, pengorbanan Tuhan karena dosa-dosa kita. Dalam arti tertentu, kita itu mengorbankan Tuhan. Mari kita mohon rahmat pengampunan kepada Tuhan supaya biji gandum yang jatuh itu tumbuh menjadi iman kita yang semakin berkenan bagi Tuhan karena belas kasih-Nya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati agar dapat menghasilkan buah melimpah. Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang belajar menjadi taat dalam penderitaan untuk menjadi pokok keselamatan kekal bagi mereka yang taat kepadamu. Kristus kasihanilah kami. Engkaulah pelaksanaan perjanjian Allah yang baru, di mana Allah mengampuni kejahatan umat-Nya dan tidak akan mengingat lagi dosa-dosa mereka. Tuhan kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Intensi Ekaristi pertama untuk kedamaian di surga Ibu Veronica Anna Dwi Jatmi, Ibunda Romo Sari Jatmiko, yang dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu, dimohon oleh keluarga Edi Santoso Yogyakarta. Yang kedua, saya mengajak Anda semua untuk berdoa bagi Bapak Robertus Widi Pracoyo yang dipanggil Tuhan tanggal 20 Maret 2021. Ini kakak sepupu saya. Saya tidak bisa layat, maka saya mengintensikan untuk Ekaristi hari ini. Meninggalnya di Pati. Yang ketiga, mohon berkat dan rahmat Tuhan untuk keluarga Bapak Edi, dimohon oleh keluarga Bapak Edi dari Semarang. Mari kita satukan doa intensi kita masing-masing. Marilah berdoa. Tuhan dan Allah kami, Putra-Mu telah menyerahkan dirinya sampai wafat karena kasih-Nya kepada kami. Kami mohon semoga berkat bantuan-Mu kami hidup dan bertindak penuh semangat dalam kasih yang sama. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala mahasa. Pembacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Sungguh akan datang waktunya, aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka, ketika aku memegang tangan mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu sudah mereka ingkari, meskipun akulah Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuikat dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan.
Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalkanlah Tuhan." Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan takkan lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah ku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah ku dari dosaku. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Ciptakanlah tiang murni dalam diriku, ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Kristus telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan.
bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu bertanya kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namaku." Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Tetapi Yesus menyaut, "Suara itu telah terdengar bukan karena aku, melainkan karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, dan aku, apabila sudah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, mungkin Anda pernah mendengar atau membaca kisah dalam satu pertempuran tentara mundur karena tidak mampu menghadapi lawan yang lebih kuat. Lalu setelah mundur dihitung ada satu yang ketinggal. Sahabat dari yang ketinggal itu izin kepada komandan supaya boleh mencari sahabatnya. Tentu berisiko dan komandan tidak mengizinkan, tapi dia nekat. Setelah 3 jam dia muncul dari pertempuran itu sambil memanggul sahabatnya, sudah dalam posisi mati berlumuran darah. Komandan marah, "Untuk apa mencari orang yang sudah mati? Sahabatmu sia-sia, kamu sendiri bisa terluka." Tetapi yang menarik yang dikatakan tentara itu atau prajurit yang menjadi sahabat yang mati itu begini, "Saya tidak menyesal karena ketika saya menemukan sahabatku itu dia masih hidup dan mengatakan bahwa saya punya pengharapan kamu pasti datang membawa aku pergi dari tempat ini. Aku yakin kamu pasti datang." Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, itu kisah pendek saja, nanti dilanjutkan sendiri-sendiri.
apakah komandannya marah atau tidak, dikubur di mana, prosedur COVID atau tidak, terserah ya. Yang jelas bahwa pengorbanan sahabat itu tidak sia-sia. Karena bagi sahabatnya yang sekarat itu, dia telah memenuhi pengharapan meskipun di dalam sakratul maut. Cukup sering Bapak Ibu ketika menghadapi keluarga yang mau meninggal, itu juga sama. Ternyata anaknya yang pulang jauh, direwangi utang, karena harus naik pesawat, sampai di rumah masih menemui orang tuanya meskipun wis kok itu masih bersyukur daripada sampai rumah sudah dikubur atau tidak bisa pulang. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, kesetiaan itu sejauh saya renungkan merupakan kata yang indah didengar. Kalau orang mengatakan aku pria setia loh, aku wanita setia loh, kita kan nyes gitu. Raketung ning mburi ora cetha. Jadi dengar ucapan itu enak. Maka kalau kita berdoa, ya Tuhan Engkau yang maha setia, itu rasanya aku mbok kaya ngapain mak nyes ngene. Apa meneh ning ngablak wis adem isih nyes. Waduh, kudu jaketan. Tetapi sulit untuk kita konsekuen atau melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Tetapi meskipun demikian tidak berarti bahwa makna keutamaan itu akan berkurang. Kesetiaan itu suatu keutamaan. Dalam bacaan yang pertama tadi melalui Nabi Yeremia, kita menemukan kenyataan bahwa Allah itu mengutarakan kesetiaannya bagi umat Israel meskipun bangsa itu tidak setia. Allah senantiasa berusaha supaya apa? Manusia mengalami keselamatan. Karena itu dia memiliki rencana namanya perjanjian baru yang bakal ditanam di dalam hati dan batin, bukan lagi di atas loh batu yang kita kenal dengan istilah 10 perintah Allah. Sungguh aku akan datang waktunya, aku akan mengikat perjanjian baru, kata Tuhan tadi. Harapan Allah dengan perjanjian baru itu supaya umat mengenal Allah, rencana dan kehendaknya. Aku akan menaruh Tauratku dalam batinku dalam batin mereka. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka, menuliskannya dalam hati mereka, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalkan Tuhan. Sebab mereka semua benar, besar, kecil akan mengenal aku. Jadi kalau setiap orang itu sudah di dalam hati dan batinnya itu mengenal Tuhan, tahu perjanjiannya, wis ra ono gunane guru agama, katekis, ra ono gunane ahli kitab, ra ono gunane imam, romo ra payu, frater ra payu, dirijen sih payu nek nggo nyanyi pop, pendangdut. Karena setiap orang sudah mengenal Allah. Maka ada tradisi di antara orang Yahudi itu membawa kitab suci ning nggon bathuk. Jadi seperti facial itu ditalek ngene iki. Di Indonesia kan sering toh orang menulis ayat lalu dienggo ubel-ubel. Nah, kalau orang Katolik itu setiap kali ndase ya kepalanya ya toh. Misalnya kasihlah sesamamu taleni gitu. Tuh. Aku adalah murid Yesus. Tuh. Di orang Yahudi ada kebiasaan nempel ke kitab suci ning gone bathuk lalu ditaleni. Kalau umat ngablak mau seperti itu monggo bagus. Engko lak dilokke ana wong kentir.
Padahal karepe apik ning duneke kentir. Tapi kalau ada umat ngablak yang seperti itu, saleh. Bagus. Saya sebetulnya ya mau gitu nih, aku nggak malah duneke kentir. Orang ngono wis kentir kok. Itu kebiasaan yang membuat apa? Karena itu tadi ada sabda Tuhan ditanam di dalam hati dan batin. Maka bagi kita Bapak Ibu sekalian, sebagai umat perjanjian baru, diingatkan oleh sabda itu melalui surat Ibrani, bacaan kedua tadi. Supaya apa? Merenungkan dan menyampaikan rasa terima kasih kepada Allah sebab kesetiaan Kristus Sang Imam Agung yang menjadi pokok keselamatan kita. Maka kesetiaan Allah yang digambarkan Nabi Yeremia itu nampak jelas di dalam Imam Agung yang seperti Imam Agung Melkisedek, yaitu pribadi Kristus. Ia telah memberi teladan kepada kita akan kesetiaannya kepada Allah serta kesediaannya untuk mengorbankan diri untuk keselamatan kita. Sehingga ia mati seperti kita lewat korban salibnya yang nanti kita rayakan dalam pekan suci. Nah, rahmat Allah melalui Imam Agung Kristus ini memang bukan barang murahan. Kendati ditawarkan, bahkan tepatnya diberikan kepada kita itu cuma-cuma. Tidak semua yang cuma-cuma itu barang murahan, yaitu rahmat keselamatan. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dalam Injil tadi ketika orang tanya melalui Filipus, jadi rupanya sudah jadi kebiasaan dari dulu ya, nek arep takon ki takon sik ora langsung ning lewat wong liya. Coba takokke Rama. Padahal Ramane ra medeni. Ning ora wani dhewe. Dalam Injil kita diajak untuk apa? Bersama penulis Injil, penulis surat Ibrani, permenungan menjadi kenyataan. Tuhan sendiri mengatakan bahwa tugas perutusannya itu mati demi keluhuran Allah Bapanya dan keselamatan kita semua. Tuhan sungguh setia, meskipun harus menghadapi kematian di salib untuk kita semua. Seperti sahabat prajurit tadi, tampaknya sia-sia. Allah pun juga kelihatannya percuma nyelamet ke menungso, ning manusia masih mempunyai kecenderungan untuk berdosa. Mungkin minggu depan atau setelah Paskah nanti ada baptisan bayi. Baptisan bayi itu kalau dulu istilahnya apa? Untuk menebus napa? Dosa asal. Berarti Gusti Allah ki nyiptake menungso wis dosa. Mosok. Ya kan? Itu dulu debat ramai antara Santo Agustinus dengan orang yang bernama Pelagius. Maka rumusan gereja sekarang tidak lagi seperti itu. Saya masih ingat dulu begitu lahir 3 hari saya dibaptis. Jarine. Karena data baptis saya itu lahir tanggal 22, baptis tanggal 26. Kemarin ada yang tanya, Romo baptis bayi itu sebaiknya kapan? Ya, nek ana kesempatan. Tapi kalau belajar sebelum Konsili Vatikan kedua, itu sak cepet-cepete begitu lahir terus dibaptis. Supaya apa? Nek mut. Gitu? Nek mati masuk surga. Dosanya asal wis hilang. Tapi rumusan gereja sekarang bukan pertama-tama untuk dosa asal, tetapi supaya dibaptis, supaya apa? Anak ini menjadi kuat melawan kecenderungan berdosa. Atau kalau istilah Latinnya itu concupiscentia. Ngono ya, Ter ya? Concupiscentia itu kecenderungan untuk berdosa. Itu mbok nganti arep mati wis ada kecenderungan gitu. Wong wis cetha gerah nemen ora sabar anake njikoke wedang cepet engko aku selamati gitu. Nah aku anake ya wis ben wae mati rasa
jika kewedang. Jadi keadaan yang seperti itu pun orang masih bisa cenderung untuk berdosa. Maka kesannya Allah ki percuma ya ngutus Gusti Yesus dadi Imam Agung, dikorbankan, disalib nggo menungso sing berdosa. Ning kok ya isih tetep berdosa. Wong Katolik wis sing kotelek isih akeh. Ya. Maksud saya bukan kok dipidak melenyok, ya, tapi Katolik sing belum standar ini loh, Katolik tenanan itu masih jauh. Ya. Saya ngeromo juga masih banyak kekurangan. Ya. Maka kesannya kok Gusti Allah ora eman-eman. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, di zaman sekarang ini kita semua tahu bahwa banyak orang yang lebih mudah memikirkan perkara-perkara yang praktis. Sekarang ini juga banyak orang malas ke gereja kan apa? Alah, online aja bisa kok, malah bisa bar saka Semarang nyeloncat ning Jakarta. Bar kuwi Surabaya, Singapura gitu. Jadi saiki misa iki iso ning endi? Endi lagu pembuka ning Jakarta, lagu penutup ning Surabaya. Gitu. Online ana kabeh. Berpikir praktis. Wis ra kolekte. Enak karo turu, karo ngombe kopi. Ekonomis juga orang berpikir mengenai ekonomis. Menguntungkan orang baku, jadi menguntungkan bagi dirinya atau tidak. Maka setiap relasi persaudaraan, persahabatan, kerjasama itu sedikit-sedikit dihitung untung ruginya. Begitu juga setiap kegiatan dihitung kurban dan hasilnya. Nek ngene hasilnya apa, kurbane apa. Maka kalau terlalu banyak tombok wis ora sah. Malah juga dalam hal hubungan dengan Tuhan sendiri, pemikiran seperti itu juga masih bisa hinggap di otak kita, manusia. Jadi Allah disikapi seperti apa? Rekan bisnis. Sekarang ini zaman modern wong arep nikahke anake wis mikir bibit, bobot, bebet. Waduh, calon mantuku paling ora siji cetha bobote. Mergo lemu gede. Wis, kualitas satu pokoknya lemu gede bobot. Bibit anake sapa? Nek bebet niku napa? Bibit, bebet. Bebet ki apa to? Apa rin? Ora ngerti. Sinten sing prisa bebet? Bebet niku napa? Kualitas. Hah? Pangkat. Bebet pangkat. Mula nek ana kene jenenge Pak Pangkat ki celuk wae Pak Bebet. Nggih. Jadi Pak Bebet ngene tegese Pak Pangkat, nggih. Nek kula koko pekok ngene. Jadi nikah wis mikir kuwi. Maka saya itu kalau misalnya mau melamar cewek itu kudu hati-hati. Aku bobote wis kurang. Maka yang sekarang masih kurus-kurus itu silahkan kalau mau punya suami atau istri lemokno awakmu. Begitu apa pas ngelamaran kuru mbok wis dinikahi lemu. Wah, ontong yen. Ternyata bobote luar biasa. Nah, kalau kita dengan Tuhan juga pikirnya bisnis, maka doa, sedekah, persembahan, sumbangan tenaga maupun materi itu semua dihitung serba dengan harapan apa? Keuntungan. Karenanya balas jasa dari Allah itu harus ada. Nek aku sregep ning gereja kudune rezekine oke. Nek aku sregep sembayang kudune anakku juara 1. Padahal nunggoni sinau ora tahu pancen anake pekok. Ya.
Sanak bodoh doyak-oyak kon pinter padahal bapak ewe SD ora lulus. Nek kula dadi anake mbok bapak ki lulus ora ngono. Ngoyak-oyak anake kon sregep bapak ewe ora tahu sinau. Maka bapak ibu kalau mengingatkan anak coba konsekuen. Wis mbiyen rapote we do re mi fa sol. Anake kon do tinggi terus ya ora iso. Jujur saya itu nilainya juga meng mi fa sol lah. Mi fa sol lah. Artinya apa? 3 4 6. Coba mungkin sing udah tuku nomor itu tuku mau. 3 4 6. Ya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau cara berpikirnya itu sudah seperti tadi, maka apa? Yang disebut dengan kesetiaan itu tidak gampang tumbuh dan berkembang. Sebab kesetiaan itu tanpa pamrih. Yang penting saya mau berani berkorban, itu kesetiaan. Maka mbuh kowe arep apik apa ora iku urusan liya. Maka suami istri yang setia itu tidak pernah mikir bojoku kudu setia apa ora. Anak terhadap orang tua juga sama. Yang penting saya berbakti pada bapak ibu saya. Mbuh bapak ibu saya ki engko areng hadiahi aku apa ora penting. Bapak ibu terhadap anak juga begitu. Aku tetap ngopeni anakku kanthi setya. Bosok nek tuwa areng ngopeni aku ora masalah. Panti jompo masih terbuka. Jadi saya menasihati kalau boleh bapak ibu yang sepuh-sepuh wis rasa do ngarep-arep anake ngopeni aku. Nek mati mesti ana sing ngubur. Mesti ana sing ngubur. Nek ra ono mengke telepon kula. Begitu mati Romo aku ra ono sing ngubur. Lah kubur. Selalu ada yang ngopeni pasti. Maka apa yang kita buat untuk keluarga kita, termasuk anak atau ayah terhadap anak, ibu terhadap anak. Ndak usah pikir wong liya bales aku apa, tapi yang penting aku berbuat untuk orang lain. Itu persis kalau mau meneladan Tuhan. Maka sabda Tuhan dalam Injil tadi jelas dan supaya kita upayakan di dalam hidup ini. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Maka kalau bisa hidupku ini berbuah, ora sia-sia. Kesetiaan dan korban itu pasti ada buahnya, tidak mungkin sia-sia. Aku akan menarik semua orang datang kepadaku, kata Tuhan. Berarti tidak sia-sia. Maka Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, merenungkan sabda-sabda Tuhan hari ini kita diajak untuk berani menghadapi kenyataan hidup. Kenyataan iman, kepercayaan kita kadang juga perlu diuji atau berhadapan dengan cobaan-cobaan. Terasa sekali lewat pengorbanan yang kadang membuat kita ini merasa begitu menderita, begitu sengsara, malah kadang sia-sia. Sekedar contoh aja, saya waktu tugas di Seminari Tinggi Pontianak itu juga begitu datang, lalu ada kerusuhan suku di sana. Itu saya tuh merasa apa ya? Aku kok ya pas ning kene pas ono kejadian ini. Ngopo ora saurunge aku? Apa sak lebarku supaya aku nyaman. Frater-frater juga saya tantang. Gimana frater kalau ada risiko gue mati siap ora? Romo, wah aku siap ados-ados kon Jawa tekan kene kok wedi mati. Isin. Gitu. Santoku Stefanus mosok rawani mati. Nah kalau Romo begitu kami juga siap. Ada senapan berapa? 4 siapkan. Pokoknya ono wong nyalai tembak sik. Kenake weteng ben mules. Gitu. Raketung le mati seminggu neh gitu. Ning mules membela diri. Baik kalau frater siap, oke saya siap. Nah ada Romo dari Flores itu jirih banget ngungsi di tempat suster. Sampai dia telepon saya, Romo saya kehabisan maaf celana dalam. Lalu saya juga guyon aja, kamu pinjam punya suster dulu.
Itu akibatnya orang yang takut malah ciloko diajak karo sahabatnya ini ya. Maka pulang, tidak usah takut gitu. Tapi kalau nggak berani pulang ya pinjamlah celana punya suster gitu. Dilek sing disilih sing bobot. Nggih, ngerasa terus ndak do. Itu pengalaman. Saya juga begitu. Gimana Tuhan? Mengapa aku menghadapi situasi seperti ini? Tapi dengan keberanian para frater, saya juga dengan kata-kata meskipun mungkin ya wedi kurang hati ning aku pokoknya membangkitkan semangat supaya orang lain wani. Rakit nengko sing mati frater aku melayu. Tapi memberanikan diri. Nah itu juga pernah menjadi bagian dari saya pencobaan, tantangan kalau mau berkorban. Nah Bapak Ibu tentu dalam pengalaman hidup sehari-hari juga mengalami. Iman kita kadang dikuatkan dengan cobaan, tantangan, sengsara, kadang penderitaan. Tetapi belajar dari sabda Tuhan dan Tuhan sendiri yang begitu setia melaksanakan kehendak Bapa dan juga menyerahkan hidupnya, mati di salib. Kita semua kiranya juga menjadi lebih kuat di dalam pengharapan. Juga harapan itu menjadi kuat terhadap apa saja yang telah kita perjuangkan. Akibatnya apa? Pribadi Kristus Yesus setiap kali terasa menjadi penggugah semangat bagi hidupku. Terutama dalam tumbuh berkembangnya kesediaanku untuk berkorban, berjuang demi kebaikan. Tidak hanya untuk diri sendiri tapi lebih-lebih untuk kehidupan dan orang lain. Nah kalau demikian maka kamus, mutung atau merasa cilik aten itu jauh dari hati dan pikiran kita. Disuruh apa, diminta apa, siap. Engko ra iso paling ming disen-isen, siap. Coba dirijennya siapa tadi? Arin. Apa gek mbiyen pertama wis iso? Urung iso. Paling ling ngabani ngene karo saudara ya. Mergo karo grogi. Gitu. Ya disen-isen sik ra apa-apa ning lama-lama menjadi bisa. Saya dulu jadi Romo juga begitu. Agar saudara-saudara marilah kita ning jane mergo minder. Dadi wotak watuk, maka nanti nek frater diakon ini ditapiskan terus saudara-saudara iki kayak mesti kaya Romo Koko mesti minder nih. Dadi watuk ning jane mergo kurang pede. Tidak perlu kita mutung, tidak perlu kita takut karena itu tadi. Mungkin dipermalukan, mungkin diisen-isen, mungkin dianggap nggak bisa, tapi lama-lama akan menjadi bisa. Aku nek boleh matur Bapak Ibu ki dan di anak ki sinau sik ora piye. Ya. Mboten ta? Ning kok ya do iso. Ibu-ibu ki mbiyen do latihan nyusoni mboten. Gitu. Kok ya iso? Aneh. Ya. Kalau nek ngomong ke bab niku rasane iki soalnya kula kembar tadi ini kan biyen ibuku ki piye le latihan apa kiwa tengen apa piye nggih kula ra kelingan nggih ngerti-ngerti apa sing siji cekel ibu siji bapakku ngene nggih sing dadi putra kembar iso mbayangke. Nah Bapak Ibu saja terkasih dalam Tuhan, maka mari kita sendiri telah merasakan kesetiaan Tuhan. Juga pengorbanan Tuhan bagi kita melalui perendahan diri dan peninggiannya di kayu salib. Tadi Tuhan kan mengatakan setelah aku ditinggikan aku akan menarik semua orang kepadaku. Kita akan menggeluti di dalam permenungan pekan suci yang akan kita mulai minggu depan. Semoga pekan suci nanti juga menjadi kesempatan bagi kita untuk meneguhkan rasa syukur aku menjadi orang beriman karena Allah yang setia mengampuni aku.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita teguhkan iman kita dengan syahadat. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus bersabda, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika mati ia akan menghasilkan banyak buah. Oleh karena belas kasih-Nya yang begitu agung, marilah kita membacakan doa-doa kepada Allah Bapa di surga. Bagi para pemimpin gereja dan negara, ya Bapa, dampingilah para pemimpin gereja dan negara agar bersedia melayani rakyat dan umat-Mu dengan penuh rasa tanggung jawab. Marilah kita berdoa kepadanya. Dan kasih kami ya Tuhan. Bagi mereka yang diserahi tugas membimbing kaum muda, ya Bapa, terangilah para pembimbing kaum muda dengan sinar terang rahmat-Mu, agar mereka semakin mampu untuk membimbing kaum muda dalam memahami penderitaan, wafat, dan kebangkitan Kristus. Marilah kita berdoa kepadanya. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami ya Tuhan. Bagi para penderita, ya Bapa, dampingilah para penderita dengan rahmat-Mu, sehingga mereka dapat mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita berdoa kepadanya. Teguhkanlah iman dan pengharapan. Bagi diri kita di sekitar altar, ya Bapa, berkatilah kami agar perayaan Ekaristi ini semakin mendorong kami untuk berani berbagi hidup demi kebahagiaan sesama dalam hidup kami sehari-hari. Marilah kita berdoa kepadanya. Iman, pengharapan, dan kasih kami. Ya Bapa, terimalah dalam keabadian abadi Ibu Veronika Anna Dwi Jatmi, Ibu dari Romo Sari Jatmiko yang Kau panggil 2 tahun yang lalu. Juga Bapak Robertus Widi Prasetyo, saudaraku yang kupanggil, serta Bapak Stefanus Sukarlan yang 3 hari lalu telah kupanggil. Juga saudara-saudari kami yang kami doakan secara pribadi masing-masing dalam Ekaristi ini yang telah berpulang ke hadirat-Mu. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan berkatilah pula keluarga Bapak Edi dengan rahmat-Mu, juga keluarga kami masing-masing supaya semakin bisa berani berkorban, setia satu sama lain, dan sungguh merasakan bahwa pancaran kesetiaan Allah yang mengasihi kami menjadi modal dan kekuatan kami untuk juga setia dan berani berkorban seperti Engkau sendiri. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami sering merasa asing terhadap penderitaan dan kematian. Ajarilah kami menerimanya bukan sebagai sesuatu yang tak dapat dielakkan, melainkan sebagai jalan yang harus dilalui agar hidup kami semakin mirip dengan hidup Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Kita satukan doa-doa kita dengan persembahan Tuhan.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kabulkanlah doa-doa kami, hamba-hambamu yang telah Engkau terangi dengan ajaran iman Kristiani. Kurniakanlah pula kami dengan daya kurban ini, murnikanlah pula kami dengan daya kurban ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi keselamatan kami para putramu, Engkau telah menganugerahkan masa penuh rahmat ini. Kami Engkau tolong melepaskan diri dari keinginan dan nafsu tak teratur, serta memulihkan kemurnian hati, supaya di tengah kesibukan duniawi kami tetap mampu mengutamakan panggilan surgawi. Dari sebab itu kami memuji Dikau bersama para kudus dan semua malaikat yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama Ibu Veronika Anna Dwi Jatmi, Bapak Robertus Widi Pracoyo, Bapak Stefanus Sukarlan, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Marilah kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami,
janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, anak-anakku yang dikasih Tuhan, inilah anak domba Allah. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah dan diundang ke dalam perjamuannya. Semoga tubuh dan darah Tuhan yang akan kusambut senantiasa melindungi aku sampai ke hidup yang kekal. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memeluk-Mu dan mempersatukan hidupku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Amin.
Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami telah menyambut tubuh dan darah-Mu, maka kami mohon semoga kami senantiasa diterima sebagai anggota tubuh Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan serta-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku sekalian, keluarga Anda, doa-doa Anda, juga perjalanan memasuki pekan suci, senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.